Halo teman-teman, sekarang saya akan mereview head unit Nakamichi Legend yang MK2. Nah, dusnya kayak gini. Ini kebetulan yang 9 inch, RAM-nya 4 GB per 64. Ini yang MK2 tuh bedanya ada tulisan Killer Display ya. Dia juga udah support kamera 360. Yang 360-nya auto ya. Jadi kita pas lampu sen dia otomatis. Nah, sekarang saya akan cek spesifikasi tertulis di sininya. Ini ke car setting, langsung ke device info. Nah, di sini tulisannya Android 10, RAM-nya 4, storage-nya 64 dan CPU-nya 8 core, tapi nggak tahu ya jenis CPU yang dipakainya apa gitu. Karena 8 core ya banyak juga CPU yang pakai 8 core gitu. CPU-nya macam-macam gitu. Nah, yang akan saya tes sekarang itu bagaimana karakter suaranya dan bagaimana untuk DSP-nya dia fungsi apa enggak gitu. Karena banyak head unit yang ngaku-ngaku DSP ternyata DSP-nya nggak jalan ya. Nah, di head unit Cina yang nggak ada merek kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang real DSP, kadang-kadang enggak. Makanya saya cek di sini yang Nakamichi ini dia real DSP atau enggak. Nah, cara ngeceknya simple sebenarnya. Yang harus kita punya pertama adalah sound card yang 2 port gininya, in-nya sama out-nya 2 port. Terus si sound card ini masuk ke aux di sininya. Aux out ya, dia masuk ke aux out. Saya pakainya satu aja ya karena semuanya juga kalau satu fungsi berarti semuanya fungsi juga gitu. Nah, ininya masuk aux in ke sini, ke bagian out sound card gitu. Oke. Cara ngetesnya pertama karena saya pakai aux, saya akan tes di sini pakai aux juga. Nanti saya akan tes juga bagaimana kalau pakai Bluetooth ya gitu. Nah, ini udah posisi aux in. Nah, aplikasi yang digunakan untuk analyzer suara ya itu Smart Live. Biasanya orang pakai Reu juga, tapi saya terbiasa sama aplikasi Smart Live. Caranya kita pencet ping noise di sini. Nah, untuk menggunakan sound analyzer suara tuh pasti pakai ping noise ya. Nah, ini ping noise-nya udah jalan. Nah, ini suaranya udah kedengeran juga ya karena ini nyambung ke speaker. Saya akan kecilin dari sininya biar suara saya tetap jelas. Nah, ininya tetap gini ya. Oke, nah di bagian analisis suara ini grafiknya seperti ini, normal, rata dia juga bagus ya, bahkan sampai frekuensi di 21.000 ya. Meskipun ya agak di bawahnya tapi ini normal ya, bahkan lebih bagus daripada head unit yang lain biasanya nggak nyampe 20.000 Hz gitu. Oke, nah sekarang agar gampang baca grafiknya saya akan ini di sini di averaging atau perata-rataan selama 1 detik ya. Jadi gampang baca grafiknya gini. Nah, jadi grafiknya lebih lambat, artinya dia diratakan selama 1 detik rata-rata suaranya kayak gimana gitu. Nah, jadi ini suaranya dia rata ya, full dari 20 Hz sampai 21.000 Hz. Ini tandanya lumayan bagus ya. Udah bukan lumayan ya, tapi udah bagus. Biasanya kadang-kadang ada yang V-shape bentuknya V ini atau mungkin treble-nya lebih gede, bass-nya lebih gede. Nah, tapi tergantung suara ya. Tapi kalau saya pribadi lebih suka suara yang flat ini. Jadi kita tinggal cari speaker yang bagus, yang flat suaranya. Di handle sama Nakamichi ini udah bagus juga ya. Nanti tinggal tuning aja. Kalau ada minor-minornya. Nah, sekarang masuk ke menu, kita ke bagian DSP-nya. Nah, DSP di sini saya udah setting ini di 32 band ya. Ini bisa 48 band bahkan
settingannya gini, di sini card setting, terus ke factory setting, passwordnya 1948. Oke, nah di sini bagian ini. Nah, di bagian EQ Bands ini bisa 48 ya. Tadi saya udah coba 48, tapi 48 bagi saya terlalu over. Buat apa gitu ya. Capek ya kalau kita tuning di 48 band tuh capek. 32 band tuh udah paling bener menurut saya. Nah, kita cek di DSP-nya. Oke, equalizer-nya gini, equalizer-nya rata ya. Ini juga rata. Ya, berarti akurat ya, lumayan ya. Kita coba tes. Kita naikin di 20 Hz-nya. Cuma 24 deh, nanggung. 30. Nah, kita naikin gini. Nah, harusnya di sini juga ikut naik. Cep. Nah, dia ikut naik ya. Berarti equalizer-nya benar ya. Enggak asal equalizer. Saya sering nemuin Android yang equalizer-nya ngaco gitu ya. Dia tetap naik tapi naiknya di mana gitu, ngaco ya. Pokoknya jadi kalau pas tuning tuh harus bener-bener didengerin, jangan lihat equalizer-nya ya. Tapi kita tuning equalizer-nya didengerin tuh suaranya gitu. Kita tes lagi bagian atasnya ya. Ini di 18.000 Hz atau bagian tweeternya. Ini masih ada ininya ya, masih ada ininya nih, jadi susah dipecetnya, digoresnya. Oke, nah di sini juga ikut naik ya, tuh lumayan ya. Jadi equalizer lumayan akurat. Kita coba di bagian midnya, mid range-nya coba di 100 saja. Taikin aja. Dia juga ikut naik, meskipun tidak benar-benar akurat ya. Kalau kalian pengen benar-benar akurat, carinya Nakamichi Elite. Dia akurat banget. Coba cek di review saya Nakamichi Elite, akurat banget. Cuma kekurangannya Nakamichi Elite itu nggak support kamera 360 atau harus pakai 360 yang universal. Kalau ini bisa yang auto nih, bagus. Gitu. Jadi kalau kalian mau pasang ini, saya sarankan ke installer yang ngerti suara dan pakai analiser suara kayak gini dan mic RTA ya. Kebetulan saya kalau pasang pasti pakai mic RTA dan analiser suara, nggak asal pasang. Oke, kita di ini aja, di balikin lagi ke awal. Nah, dia balik lagi ke awal juga gitu tuh. Nah, ini bekas yang tadi. Sekarang yang akan kita tes adalah tim alignment. Gimana suara tim alignment, karena tim alignment itu penting ya bagi suara. Kalian bisa cari-cari tahu apa itu tim alignment, tim atau tim delay. Itu penting banget untuk bagus tidaknya suara. Nah, kalau di aplikasi Smart Live, ini tes tim alignment tuh di impulse response atau di transfer function. Nah, saya pakai transfer function aja. Nah, ini ada delay ya. Saya akan coba perbesar. Nah, delay ini apa sih? Nah, ini yang penting delaynya ya. Nah, delay ini apa? Delay ini jadi gini. Pas suara masuk kan di sini di komputer set masuk sini, dan di sini ke sini nggak ada delaynya nih karena udah dikalibrasi. Tapi pas ke sini masuk ke sini, langsung masuk lagi ke sini. Nah, itu ada delaynya karena delay sistem namanya. Nah, ini delay sistemnya 0,1 1,0 ya, ini normal aja. Nah, yang penting di sini ada tim alignment di sini. Nah, kebetulan saya pakainya millisecond karena pakai analiser suara ya. Kalau kalian nggak pakai analiser suara, caranya pakai sentimeter. Nah, pakai sentimeter kalian ukur semua speakernya, masukin ke sini gitu. Jadi speaker kanan ke pendengar tuh berapa gitu ya. Kalian misalnya mau fokus suara di tengah,
di tengah sini misalnya, tengah mobil. Nah, kalian ukur satu-satu, dari sini berapa senti, dari berapa senti, berapa senti, berapa senti, subwoofer berapa senti, masukin ke sini semuanya gitu. Tapi tidak akurat ya, kalau gitu tuh harus bener-bener didengerin. Atau kalian misal mau fokus di pengemudi, di driver, nanti ukur aja speakernya berapa kalau kalian pakai sentimeter. Tapi kalau kalian pakai millisecond yang lebih akurat, itu harus pakai mic RTA ya. Nggak bisa, susah, atau bukan nggak bisa ya, susah. Dari sini saya pakainya yang kanan belakang aja, ini satu aja pakainya, nggak pakai dua-duanya karena ngapain ya, capek-capek. Ini untuk analis aja kan, ini kalau di mobil ya disambungin semuanya gitu. Nah, ini 0 millisecond di sininya 1 millisecond ya, anggap aja 1 millisecond. Ini normal aja karena delay system ya. Nah, nanti saya akan tambah delaynya di sini. Nah, harusnya pas saya tambah delaynya, itunya pindah ya, delaynya lebih lama gitu. Saya akan tambah 1 di sini, 1 millisecond. Nah, dia pindah kan. Tadinya di sini nih. Saya akan balikan lagi ya, ingat nih, di angka +1 ya, sini ya. Nah, ini saya akan kurangi lagi, di-nolin lagi. Tuh dia balik lagi kan. Saya tambah lagi 2 millisecond ini. Nah, di sini nggak ada ya, hilang. Bukan hilang dong. Ini nih ke pinggir tuh. Di sini ada 3 ya. Padahal di sininya 2 karena ada delay system 1 millisecond gitu. Kesimpulannya, DSP ini fungsi ya, bukan sekedar DSP-an. Karena banyak yang biasanya Android Cina yang harganya nggak masuk akal ya, murah banget. Tapi sekarang kalian udah nggak bisa beli di luar negeri ya, tetap kena pajak. Meskipun spesifikasinya bagus, misal kalian beli di luar negeri nih, spesifikasinya bagus, RAM-nya 4 GB dan real 4 GB ya. Terus internalnya bagus, gede gitu. Spesifikasi di atas kertasnya bagus, harganya murah, misal 2 juta. Nah, pas kalian datang ke Indonesia itu kena pajak lagi, karena sekarang nggak bisa beli langsung di Cina gitu ya. AliExpress, Lazada, Shopee itu sekarang nggak bisa beli langsung di Cina, harus di Indonesia. Dan lebih bagus lagi harus TKDN gitu. TKDN itu barangnya diproduksi di sini gitu. Simpel aja ya. Sekarang nanti kita akan tes bagaimana hasil rekaman suaranya ya. Saya akan tes pakai Bluetooth musiknya gimana suaranya. Ingat, Bluetooth musik itu pasti suaranya lebih jelek daripada USB ya. Jadi kalau kalian punya kritis sekali dalam suara, itu lebih baik pakai USB. Jangan pakai Bluetooth musik untuk Head kelas ini ya. Jadi saya akan tes suaranya gimana kalau pakai Bluetooth musik. Ini dia tes suaranya. Close to the Sun, The Fat Rat, lagu andalan saya ya, karena saya biasa nyetel pakai lagu ini. Nanti hasil suaranya pasti bakal beda dengan hasil yang sebenarnya karena saya cuma pakai mic HP aja. Speakernya pakai 2, tweeter 2, crossover, sama udah nggak pakai subwoofer atau apapun. Jadi hasil suaranya tidak menggambarkan hasil suara yang sebenarnya karena susah banget. Dan kalau kalian mau bagus, pakai headset yang bagus ya untuk dengar suaranya. Oke, kita mulai di sini. Let's sing a song full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, when I'm gone, I'll be right there, close to the
Oke, saya akan tuning sedikit ya. Nanti kalian bisa denger bedanya gimana. Tuningnya simple aja lah, V-shape aja biar simple ya. Karena kalau tuning itu yang bagus tetap harus pakai mic RTA ya. Standarnya emang udah kayak gitu. Jadi kalau pakai telinga itu ya bisa pakai telinga kalau kalian udah jago ya. Tapi kalau kalian ngerasa tidak jago ya, mending pakai mic RTA biar suaranya benar dan grafik yang pengen kita inginkan tuh apa. Saya akan simple aja, V-shape aja. Inilah pokoknya yang penting treble dan bass mid bassnya keluar aja. Vokalnya saya gedein dikit. Oke, kita masuk ke Bluetooth Music lagi dan setel lagi dari awal. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Oke, cukup. Nah, suara yang saya dengar di sini itu suaranya lebih bright dan lebih bagus daripada kalian flat aja gitu ya. Karena speaker itu nggak mungkin flat ya, susah buat flat. Apalagi speaker yang saya pakai itu speaker murah, speaker biasa banget ya. Oke, nah sekarang review terakhir saya akan mengkonekkan bagaimana Android Auto dan Apple CarPlay-nya. Android Auto aja, bukan Apple CarPlay. Pertama, hidupin dulu Bluetooth-nya ya. Sini, masuk sini. Ini HP saya, sini. Hidupin, dikonekin aja kayak gini. Dan nanti di HP bakal ada kayak gini ya. Kita sambungin, masuk 4 kali. Nah, set. Nah, dia langsung connect ke Android Auto tuh. Yep, dia cepat koneksinya. Di sini langsung, nah di HP tuh ada tulisan kayak gini kalau Android. Nah, ini Android Autonya langsung ya. Nah, dia juga langsung connect ke aplikasi musik HP kalian. Saya pakainya Hibi atau pakai Spotify. Sedang offline ya. Karena saya nggak masuk internet di sini. Saya coba masukin dulu deh internetnya. Oke, sudah terhubung internetnya. Bentar belum. Oke, ternyata sudah terhubung. Kita cek lagi. Pam 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 pararam. Nyanyi. Oke, Spotify-nya udah nyambung ya. Langsung nyambung ke akun kalian dan ini hebatnya dia wireless Android Auto-nya. Nah, ini offline Mak. Ini internetnya lagi jelek ya adik-adik. Menu di Android Auto mah biasa aja ya, nggak ini, gak ada yang aneh sih. Tuh dia langsung musiknya nyambung ya tuh.
nanti takut kena copyright. Ya udah, sekian saja review dari saya. Review simple yang mudah-mudahan berguna bagi kalian untuk yang mau membeli head unit ini. Dan kalau kalian mau pasang di mobil kalian, bisa ya hubungi saya di nomor tertera di deskripsi. Pokoknya saya juga sedia frame segala macam. Oke, makasih.